Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Surabaya 2017A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan surat menggunakan sistem abjad guna memenuhi tugas mata kuliah kearsipan. Di sini saya telah memiliki contoh surat masuk yang telah dilengkapi dengan lembar disposisi surat, surat keluar, buku agenda, kartu indeks, stapler. Stapler ini digunakan untuk menyatukan lembar disposisi dan surat masuk dan surat yang akan diarsipkan. Perforator dan map yang telah dilengkapi dengan dat yang telah bertuliskan kode-kode untuk mengarsipkan surat. Biasanya pada perusahaan-perusahaan, kartu indeks disimpan pada laci kardex. Tentunya surat-surat saya ini telah melalui proses pengelolaan surat karena surat-surat saya ini telah ada di dalam buku agenda dan surat masuknya telah dilengkapi dengan lembar disposisi surat. Untuk pengisian buku agenda sendiri, di sini saya menggunakan buku agenda tunggal, di mana untuk pencatatan surat keluar dan masuk dijadikan dalam satu lembar. Untuk surat yang pertama, ini surat keluar. Pada kolom tanggal terima ini adalah diisikan tanggal, kapan tanggal surat dibuat. Untuk M garing K ini adalah keterangan apakah ini surat masuk atau surat keluar. Karena ini surat keluar, maka keterangannya adalah K. Dengan nomor surat sekian yang dapat dicocokkan dengan suratnya tahun 2020. Ini tanggalnya sama, tanggal keluarnya tanggal 15 Januari. Dari PT Gazendra Group garing dikirimkan kepada manajer pemasaran S Hardware. Isi ringkasannya, pemesanan furniture kantor meja sebanyak 10 dan kursi sebanyak 10 buah. Untuk surat yang kedua adalah surat masuk. Jadi surat masuk di sini ini adalah surat masuk yang dikirimkan oleh PT S Hardware untuk menindaklanjuti surat yang telah kami kirimkan kepadanya pada tanggal 15 Januari. Dapat dilihat di sini PT S Hardware pada kolom ini kita menerima suratnya pada tanggal 19 Januari 2020. Ini tergolong surat masuk, makanya keterangannya M, kemudian nomornya bisa dilihat nomor sekian disesuaikan dengan suratnya. Kemudian tanggal ini adalah tanggal surat dibuat, yaitu tanggal 18 Januari 2020. Dari PT S Hardware garing dikirimkan kepada Direktur PT Gazendra Group. Isi ringkasannya, pengiriman pesanan furniture kantor, meja 10 dan kursi 10. Untuk menindaklanjuti surat masuk yang telah dikirimkan oleh PT S Hardware, kita harus mengisi lembar disposisi yang nantinya akan kita berikan kepada pimpinan. Untuk pengisian lembar disposisi sendiri, dapat kita lihat contohnya pada kolom pertama bisa dilihat terdapat pilihan indeks rahasia, penting atau biasa. Jadi ini adalah kategori surat. Untuk menentukan ini kita harus melihat dari isi surat. Karena isi suratnya ini adalah surat mengenai pengiriman barang, maka ini adalah tergolong surat biasa. Maka kita centang yang surat biasa. Tanggal penyelesaian ini adalah tanggal dimana 1 hari setelah surat ini kita terima. Kita bisa lihat tanggal 19 Januari karena kita menerimanya tanggal 18 Januari ya. Kemudian asalnya bisa dilihat dari PT S Hardware dengan nomor surat sekian tahun 2020. Isi ringkasnya mengenai pengiriman pesanan furniture kantor, meja 10 dan kursi 10. Kemudian ini adalah kolom yang akan diisikan oleh pimpinan, di mana instruksi atau informasinya pada lembar disposisi ini adalah cek kelengkapan barang, tanda tangan laporan penerimaan barang yang akan diteruskan kepada manajer sarana dan prasarana. Kemudian untuk yang tanggal 21 Januari ini adalah tanggal dimana surat ini harus selesai atau dikembalikan kepada sekretaris untuk
diberikan kepada pihak arsip agar bisa diarsipkan. Karena surat ini tergolong surat biasa, maka kita centang yang surat biasa, tanggal surat, nomor surat, dan hal ini adalah sesuai dengan keterangan yang ada di surat. Kemudian ini adalah kolom instruksi yang akan diberikan pimpinan kepada manajer sarana dan prasarana. Pada kolom ini pimpinan menghendaki harap dicek dan laporkan. Kemudian untuk yang tanggalnya di sini adalah tanggal 19 Januari, di mana surat ini ditanggapi kepada Sekretaris Umum, nomor disposisinya 01, karena nanti ini akan disesuaikan dengan nomor surat-surat yang masuk. Sekretaris 2, kemudian ini adalah paraf. Untuk mengindeks surat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi kartu indeks. Sebelumnya kita harus mengambilnya dulu dari dalam laci kardex. Surat yang akan kita indeks kali ini adalah surat yang dikirimkan oleh PT AS Hardware. Untuk pengisian kartu indeksnya, judul surat kita isikan dengan nama perusahaan yang mengirimkan surat, yaitu AS Hardware. Kemudian bentuk dari instansi atau lembaga ditaruh di belakang nama instansi atau lembaga. Pada surat ini bentuknya adalah PT. Kita tuliskan PT di belakang nama AS Hardware. Nomor suratnya kita lihat pada nomor suratnya tanggal surat kita lihat di suratnya. Di sini tertera tanggal 18 Januari 2020. 18 Januari 2020. Kemudian untuk kode dari indeksnya ini adalah ASI. Kenapa kodenya ASI? Karena ASI ini didapatkan dari dua huruf pertama dari nama sebuah instansi atau perusahaan. Langkah menyimpan surat dan juga kartu indeks. Untuk menyimpan surat itu sendiri harus disesuaikan dengan kode yang ada di kartu indeks. Karena kodenya ini AC, jadi pada map penyimpanan arsip kita juga harus menyimpannya pada guide yang ada berisikan kode AC. Terus selanjutnya saat kita akan menyimpan surat yang lain pada map arsip, jadi kode-kode yang ada pada kartu indeks harus sama pada penyimpanan surat yang ada di guide pada map surat agar memudahkan kita saat kita akan mencari surat yang akan kita cari. Sebelum map ini kita simpan, sebaiknya kita lengkapi dengan buku agenda agar memudahkan kita saat kita mencari range surat yang kita butuhkan. Setelah kita lengkapi dengan buku agenda, map arsip siap untuk disimpan. Kemudian untuk penyimpanan dari kartu indeks sendiri, kita harus simpan kembali ke dalam laci kardex agar saat membutuhkan kita dapat dengan mudah menemukannya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.